Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelina Nadea dengan NIM 12S22015. Di sini saya akan menjelaskan T02 yang berjudulkan Academic Simulator. Pada task pertama yaitu mengembangkan sebuah driver class mampu menyimulasikan kemampuan penyimpanan multiple menggunakan array sebagai media penyimpanan. Lebih lanjut, driver juga harus memiliki kemampuan untuk menerima baris-baris masukan interaktif dari pengguna. Langsung saja, ini ada input dan outputnya. Saya akan menjelaskan drive pertamanya. Nah, di sini ada package academic driver, yang dimana ini academic driver ini digunakan untuk menempatkan kelas driver one dalam paket academic driver. Lalu ada import academic model course. Ini mengimport kelas course dari paket academic model yang berarti kelas driver menggunakan kelas course tanpa harus menyertakan code secara langsung di dalam kelas driver one-nya. Lalu ada import Java Util Scanner, ini mengimport kelas scanner. Dari Java Util, kelas scanner digunakan untuk membaca input dari pengguna melalui konsol. Lalu di sini ada public list driver one. Ini mendeklarasikan driver one, yang mana ini adalah kelas utama yang berisi metode main yang akan dijalankan pertama kali ketika program dimulai. Selanjutnya ada public static void main. Ini setiap program Java harus memiliki metode main sebagai titik masuk untuk eksekusi. Lalu ada scanner, ini membuat objek scanner yang digunakan untuk membaca input dari pengguna melalui konsol. Selanjutnya ada course, mendeklarasikan array course yang akan digunakan untuk menyimpan objek kursus array ini. Array ini akan memiliki kapasitas untuk menyimpan maksimum 100 kursus. Selanjutnya ada integer count, yang dimana ini mendeklarasikan variabel count yang digunakan untuk melacak jumlah kursus yang telah dimasukkan. Selanjutnya ada while, kita memulai looping while yang akan terus berjalan sampai instruksi break dijalankan. Selanjutnya ada string line, ini membaca satu baris input dari pengguna untuk menyimpannya dalam variabel line. Ada ini pada baris ke-16, yang dimana ini memeriksa input dari pengguna, ada triple dex, jika ya, loop akan dihentikan dengan menggunakan pernyataan break. Selanjutnya ada string, memisahkan baris input menjadi potongan-potongan menggunakan karakter pemisah. Hasilnya disimpan dalam array parts. Selanjutnya di sini ada string code, pada baris 21 sampai 24. Ini mengambil setiap bagian yang dipisahkan dan menyimpan dalam variabel terpisah. Ada code, name, credit, dan grade. Lalu di sini ada course, membuat objek course baru dengan menggunakan informasi yang telah dimasukkan oleh pengguna. Lalu di sini pada baris ke-27, menyimpan objek course yang baru dibuat ke dalam array course dan kemudian meningkatkan nilai count untuk menunjukkan bahwa satu kursus telah ditambahkan. Selanjutnya ada baris 31, menggunakan looping and for untuk mencetak semua kursus yang telah dimasukkan oleh pengguna. Loop ini akan berjalan dari 0 hingga count, mencetak setiap kursus menggunakan metode print. Selanjutnya ada driver kedua. Saya akan menjelaskan driver 2, yang dimana seperti tadi itu, academic driver ini digunakan untuk menyimpan kelas driver 2 dalam paket academic driver. Lalu diimport menggunakan kelas student tanpa harus menyertakan kodenya secara langsung di dalam kelas driver 2. Lalu diimport Java Util Scanner tadi, mengimport kelas scanner dari paket Java Util Scanner digunakan untuk membaca input pengguna melalui konsol. Lalu ada public class driver, ini berisikan metode main, di mana dijalankan pertama kali ketika kelas program ini dimulai. Selanjutnya ada public static void main, yang dimana ini setiap program ini harus memiliki metode main sebagai titik masuk untuk eksekusinya. Selanjutnya ada scanner, digunakan untuk membaca input pengguna melalui konsol. Selanjutnya ada student, seperti yang driver one tadi. Ini mirip driver 2 dengan driver one. Ini menyimpan maksimum 100 array maksimum kapasitas 100 di sini tuh ada 100 mahasiswa.
Lanjut ada integer count, mendeklarasikan variable count yang akan digunakan untuk melacak jumlah mahasiswa yang telah dimasukkan. Selanjutnya kita memulai loopingan while yang akan terus berjalan sampai instruksi break dijalankan. Ini berarti loopingannya akan terus meminta input mahasiswa dari pengguna. Selanjutnya ada string line, yang dimana ini membaca satu baris input dari pengguna dan menyimpannya dalam variabel line. Selanjutnya ada pada baris ke-16, ini memeriksa input dari pengguna triple dex. Jika ya, loop akan dihentikan dengan menggunakan pernyataan break. Selanjutnya ada string pada baris ke-20. Ini memisahkan baris input menjadi potongan-potongan menggunakan karakter pemisah. Hasilnya ini akan disimpan dalam array parts. Lanjutnya di sini ada string ID, string name, integer year, dan string major. Ini setiap bagian dipisahkan dan menyimpannya dalam variabel terpisah, ID, name, year, dan major. Lalu di sini ada student, menggunakan informasi yang telah dimasukkan oleh pengguna. Lalu ada student juga yang menyimpan pada baris ke ini menyimpan objek student yang baru dibuat ke dalam array students dan kemudian meningkatkan nilai count untuk menunjukkan bahwa satu mahasiswa telah ditambahkan. Selanjutnya di sini ada baris ke-30 yang dimana menggunakan loopingan for untuk mencetak semua mahasiswa yang telah dimasukkan oleh pengguna. Loopingan ini berjalan dari 0 hingga count dan mencetak setiap mahasiswa menggunakan metode print. Selanjutnya saya akan menjelaskan driver ketiga, di mana driver ketiga ini kita mendeklarasikan menggunakan di sini menempatkan pada kelas driver 3 dalam academic dan driver. Lalu ada import academic model, import Java util, yang dimana digunakan di dalam program ini, driver ketiga. Lalu ada public class driver 3, ini untuk mendeklarasikan driver ketiga. Ini adalah kelas utama yang berisikan metode main, seperti yang tadi juga. Public static void main, ini mendeklarasikan metode main. Setiap programnya harus menggunakan metode main sebagai titik masuk untuk eksekusinya. Selanjutnya ada scanner, membuat objek digunakan untuk membaca input pengguna melalui konsol sistem ini. Lalu kita menggunakan array, memakai array list, seperti yang disampaikan di awal tadi, membuat array list masukan yang akan digunakan untuk menyimpan objek enrollment. Lalu kita menggunakan loopingan while yang akan terus berjalan sebagai instruksi break dijalankan. Ini berarti loopingan akan terus meminta input dari pendaftaran dari pengguna. Selanjutnya pada baris ke-17 ada string line yang dimana memeriksa baris input dari pengguna dan memeriksa input adalah string triple dex. Jika ya, loopingan akan dihentikan dengan menggunakan pernyataan break. Selanjutnya kita memisahkan baris input menjadi potongan-potongan menggunakan karakter pemisah. Selanjutnya di sini ada string course code, string student ID, string academic year, string semester, yang dimana menyimpan variabel terpisah dari course code, student ID, academic year, dan semester. Lalu di sini kita pada baris ke-30, enrollment ini membuat objek enrollment baru dengan menggunakan informasi yang telah dimasukkan oleh pengguna. Kemudian kita mencetaknya menggunakan metode toString. Lalu kita menutup pada baris ke-33 kita menutup loopingan while-nya. Pada baris ke-34 kita menutup metode main-nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan driver keempat. Nah, pada driver keempat ini sama seperti tadi juga ada package academic driver. Lalu di sini ada importnya telah bertambah, ada import academic model course, ada import academic model enrollment, ada import academic model student, import Java user scanner. Ini adalah beberapa pernyataan import yang mengimport kelas-kelas yang diperlukan dalam academic model. Lalu di sini juga ada public class driver 4, yang dimana ini kelas utama yang menjalankan program. Public static void ini dijalankan pertama kali ketika program dimulai. Lalu ada scanner yang ini untuk membaca input dari pengguna. Nah, di sini ada
course, ada student, dan ada enrollment, kita membuat array untuk menyimpan data kursus mahasiswa dan pendaftaran. Setiap array memiliki kapasitas untuk menyimpan maksimum 100 entry. Selanjutnya ada integer course count, ada student count, ada integer enrollment, yang dimana mendeklarasikan variabel untuk melacak jumlah kursus, mahasiswa, dan pendaftaran. Selanjutnya, pada baris ke-21, ada while, menggunakan loopingan untuk membaca input dari pengguna, akan terus berjalan sampai pengguna memasukkan string triple dex. Lalu di sini ada string, memisahkan baris input menjadi bagian menggunakan karakter pemisahnya juga. Bagian pertama dianggap sebagai jenis operasi yang dilakukan. Lalu di sini ada beberapa jenis operasi, mulai dari baris ke-30. Yang dimana memeriksa jenis operasi yang diminta oleh pengguna dan melakukan operasi yang sesuai tergantung pada jenisnya. Lalu ada for, yang dimana for ini mencetak data kursus yang telah dimasukkan. Selanjutnya, mencetak daftar mahasiswa yang telah dimasukkan juga, lalu mencetak daftar pendaftaran yang telah dimasukkan. Nah, pada baris ke-67, ini 68 ini menutup metode main, lalu 69 ini menutup kelas driver keempatnya. Selanjutnya kita akan masuk ke model course. Saya akan menjelaskannya. Yang dimana package academic model ini mendeklarasikan kelas course yang berada di academic model. Ini untuk mengorganisir kelas-kelas terkait dalam proyek. Lalu ada public class course. Ini mendeklarasikan course, mempresentasikan sebuah kursus dalam sistem akademik. Lanjut, di sini ada pada baris ke-5, di sini ada private string code, private string name, private integer credit, ada private string credit. Yang dimana ini mendeklarasikan variabel instance untuk kelas course. Ada 4 variabel menyimpan informasi tentang code kursus, name kursus, ada jumlah kredit, nilai kursus atau grade. Nah, variabel ini diatur sebagai private untuk membatasi akses langsung dari luar kelas. Selanjutnya ada public course yang dari baris ke-10, yang dimana ini mengkonstruktor kelas course untuk menerima 4 parameter, kode kursus, nama kursus, jumlah kredit, dan nilai kredit. Saat objek course dibuat, konstruktor akan menginisialisasi variabel instance sesuai dengan nilai-nilai yang diberikan. Selanjutnya ada pada baris ke-17, nah, di sini ada metode getter dan setter. Untuk variabel code, metode get code digunakan untuk mendapatkan nilai code, sedangkan metode set code digunakan untuk mengubah nilai code. Lalu ada public string get name, return name, public void set name. Nah, ini serupa dengan sebelumnya. Ini adalah metode getter dan setter untuk variabel name. Selanjutnya ada metode getter dan setter untuk variabel credit. Selanjutnya juga ada metode getter setter untuk variabel grade. Lanjut, di sini ada pada baris ke-49. Ini adalah metode toString yang di-override dari kelas objek. Ini untuk mengembalikan representasi string dari objek course dengan format kode, nama, kredit, dan nilai, di mana setiap atribut dipisahkan oleh karakter type. Metode ini umumnya digunakan untuk mencetak atau menempelkan objek course dalam bentuk string. Selanjutnya, saya akan menjelaskan enrollment dan Java-nya. Ini sama seperti tadi, ada package academic.model, lalu ada import java.util, ada import java.model, ada. Nah, di sini ada mendeklarasikan enrollment-nya tadi. Lalu, di sini pada baris ke-9, ada private string course code, ada private string student ID, private string academic year, ada private string semester, ada private final string get none. Nah, di sini ada ditambahkannya. Nah, ini variabel instant untuk kelas enrollment. Variabel ini menyimpan informasi tentang course code, student, academic, semester, dan grade. Nah,
Variable grade diberi nilai awal non dan diatur sebagai final karena nilai ini tidak berubah sebagai objek enrollment yang dibuat. Selanjutnya, ada baris ke-15. Nah, di sini ada public enrollment. Ini adalah constructor class enrollment. Untuk menerima 5 parameter tadi, ada kode kursus, ID, tahun akademik, semester, dan nilai kursusnya. Saat objek enrollment dibuat, ini akan menginisialisasi variabel instance sesuai dengan nilai yang diberikan. Parameter grade tidak digunakan dalam konstruktor. Nilai grade sudah ditetapkan menjadi non di awalnya. Lalu di sini pada baris ke-22, ini ada metode getter untuk variabel instant course code, student ID, academic year, dan academic year dan semester. Metode-metode ini digunakan untuk mendapatkan nilai dari masing-masing variabel instantnya. Selanjutnya pada baris 39, ini metode toString digunakan override di kelas objek yang tadi. Ini meskipun tidak diinisiasi oleh konstruktor, sehingga akan selalu menghasilkan nilai non. Selanjutnya, saya akan menjelaskan student.java-nya, yang dimana ada package academic model, ada public class student kita deklarasikan, ada pada baris ke-5 ada private string ID, private string name, private integer year, private string major. Nah, ini menyimpan informasi tentang ID mahasiswa. Ada ID, ada name, ada year, dan ada jurusannya. Nah, selanjutnya ada pada baris ke-10, ini adalah konstruktor kelas student, menerima 4 parameter, ada ID mahasiswa, nama mahasiswa, tahun masuknya, dan jurusan. Saat objek student dibuat, konstruktor untuk menginisiasi variabel instance sesuai dengan nilai-nilai yang diberikan. Selanjutnya, di sini ada metode getter dan setter, yang dimana pada baris ke-17. Variable instant ID, metode get ID digunakan untuk mendapatkan nilai ID, sedangkan metode set ID digunakan untuk mengubah nilai ID. Lalu ada public string get name, ada public void. Nah, ini serupa dengan yang sebelumnya. Ini adalah metode getter dan setter untuk variable instance name. Lalu ada public integer year. Ini menggunakan metode getter setter untuk variable instant, ada juga metode getter setter untuk variable major. Lalu di sini pada baris ke-49 ini menggunakan override dari kelas objek. Metode ini mengembalikan representasi string dari objek student dengan format ada ID name, ada ID, name, year, dan major. Ini umumnya digunakan untuk mencetak atau menempelkan objek student dalam bentuk string. Nah, saya sudah menjelaskan semua code-nya, tapi saya belum menjelaskan readme yang tentang task keduanya tadi. Nah, task keduanya ini juga mendapatkan poin 20, yang dimana ini perbedaan terdapat pada entity yang dioperasikan dari academic model student-nya dan dari driver yang ditulis pada driver kedua. Itu ada input dan output-nya. Driver ketiga juga mendapatkan 20 poin, yang dimana pada prinsipnya sama dengan task pertama, task kedua, perbedaan terdapat pada entity yang dioperasikan yakni academic model environment dan driver yang dituliskan. Ada input dan outputnya yang telah tersedia. Nah, pada task keempat ini, kita mendapatkan banyak poin, ada 40 poin, yang dimana merupakan penggabungan dari task pertama, kedua, dan task ketiga. Ini diminta untuk mengembangkan driver keempat yang mampu menyimulasikan kemampuan penyimpanan multiple pada semua entitas. Ada academic model course, academic model student, academic enrollment, membedakan instruksi, ditambahkan sebuah segmen pada bagian awal input dengan spesifikasi sebagai berikut. Nah, di sini ada input dan outputnya. Maka selanjutnya saya akan mencoba untuk merannya. Kita coba untuk meran. New terminal, cmd, make compile. Jika seperti ini berarti programnya tidak ada yang salah, tidak ada yang error. Kita make case ke 01. Nah, kita langsung ke readme, langsung kita masukkan task yang pertama itu disuruh. Saya langsung copy saja. Nah, ini sesuai dengan output yang diminta. Selanjutnya karena di sini tidak muncul bin, biasanya saya tidak mengcompile lagi, langsung saya ke make test
02. Kita langsung mengambil inputannya dari readme, copy, langsung, ini sesuai, hasil output yang dikeluarkan sesuai dengan yang ditujukan, yang diminta. Make test ketiga sekarang. Kita langsung mengambil readme-nya. Nah, di sini sesuai dengan yang diminta, di belakangnya juga telah terlihat output none. Nah, langsung saja kita mencoba make test yang mendapatkan 40 poin, yaitu task keempat. Kita masukkan inputannya. Nah, di sini sudah outputnya sudah terlihat bahwa ini semua sesuai dengan yang diinginkan. Nah, di sini saya akan menampilkan inilah yang saya dapatkan pada task 02 ini. Sebenarnya yang saya dapatkan 20 poin, tetapi pada akhirnya saya mendapatkan 100/100 setelah mencoba lagi. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.